Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMA Wahid Hasyim 1 Surabaya tahun pelajaran 2020-2021 yang sangat Bapak cintai. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah, kegiatan MPLS pada hari ini jadwalnya bertepatan dengan materi tentang aswajah atau ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kata aswajah itu adalah singkatan dari ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu Pak ahlus sunnah wal jamaah? Nanti akan kita bahas secara rinci. Tidak semuanya akan Pak Udin jelaskan, tetapi nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti kalian bisa menghubungi Pak Udin, atau juga ketika kita sudah masuk proses KBM normal, maka kalian bisa menanyakan kepada guru agama yang nantinya mengajar di kelas kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, mari kita awali dulu pembelajaran kita tentang aswajah pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan materi yang kita terima bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih anakku. Sebelum kita masuk ke materi aswajah, perlu Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah, pengen tahu nama panjang atau nama pendek? Kalau nama pendeknya adalah Salehudin, ya Salehudin. Tapi kalau nama panjangnya Pak siapa? Salehudin. Panjang kan ya? Kalian nanti bisa ketemu dengan Pak Udin, cukup dengan panggilan Pak Udin saja kalau menyapa di sekolah. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan Pak Udin sampaikan adalah berkaitan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Pak Udin lebih suka menyebutnya dengan aswajah an-nahdiyah. Tidak cukup hanya aswajah saja, tidak cukup hanya ahlus sunnah wal jamaah saja, tetapi ahlus sunnah wal jamaah ditambahkan dengan akhirannya ada an-nahdiyah. Mengapa Pak harus disertakan kalimat an-nahdiyah? Karena ahlus sunnah wal jamaah yang kita anut, yang kita terapkan di sekolah kita di SMA Wahid Hasyim 1 Surabaya adalah ahlus sunnah wal jamaah ala NU. Loh Pak, berarti ada aswajah ala lainnya Pak. Kok ini ada aswajah ala NU? Berarti kan ada aswajah ala A, ala B, ala C. Pastinya betul. Nah, baik Pak Udin sampaikan dulu ya. Yang pertama adalah aswajah an-nahdiyah. Aswajah an-nahdiyah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah yang didirikan oleh organisasi NU. Apa NU itu? Nahdlatul Ulama. Jadi NU ya, NU sendiri itu adalah jam'iyah yang didirikan oleh para kiai, para pendiri pondok pesantren. Semuanya berkumpul menjadi satu ya, para kiai itu berkumpul menjadi satu, bermusyawarah, akhirnya membentuklah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pak, kapan Pak? Adalah tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun berapa? Ayo, kalau ingat lagunya Habib Syekh, tahun 6 lahire NU, seperti itu. Berarti 1926. Jadi NU atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Nah, anak-anakku sekalian, NU sendiri ajarannya itu adalah tentang ahlus sunnah wal jamaah, ya, tentang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tujuannya sendiri NU itu didirikan untuk apa? Yang pertama, untuk memelihara
melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut pada pola madhab yang 4. Siapa saja itu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Loh Pak, apakah 4 madhab itu digunakan semua oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Jelas. Tidak boleh tiba-tiba kita harus kekeh dengan satu pendapat saja, satu imam saja, berarti imam lainnya dianggap tidak sesuai, kurang pas, tidak sunnah Nabi. Tidak. Coba saja ketika kita kentut, ketika kita sudah berwudu, jangan bahas kentutnya loh ya, bahas wudunya. Ketika kita punya wudu, maka ketika kita sudah punya wudu, kita menyentuh orang yang bukan muhrim kita, yang tidak ada hubungan darah dengan kita, itu pasti wudunya akan batal. Kalau kita berada di Indonesia harus tetap menerapkan seperti itu. Tapi ketika kita ada di Mekah, ketika kita akan melakukan tawaf itu apa? Keliling Ka'bah. Nah, kalau kita kekeh, nyentuh yang bukan muhrimnya adalah batal. Kamu tidak tawaf. Sudah wudu, masuk mau mengelilingi Ka'bah, kesentuh oleh orang wanita dari negara lain, wudu lagi, masuk lagi, tawaf lagi, kesentuh, belum selesai wudu lagi. Lah ndak mari-mari hajimu nanti ya, sampai 1000 tahunnya ndak akan selesai. Wong Ka'bah ndak ada sepi-sepinya, kecuali sekarang kan ada corona itu ya. Jadi harus pola yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ada 4 madhab. Madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian yang kedua, tujuannya NU didirikan adalah untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya. Jadi pengikut-pengikutnya yang sudah tidak pernah bertemu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, atau yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, diajarkan, Rasulullah itu seperti ini, supaya yang menjadi umatnya Nabi itu amaliyahnya sama, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan meningkatkan harkat serta martabat manusia. Itu anak-anakku tujuan dari berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Lah anak-anakku sekalian, sekarang Pak Udin sampaikan yang penting. Pak, tadi kan muncul pertanyaan, berarti ada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah tipe A, Ahlus Sunnah wal Jamaah tipe B. Ini jadi asal usulnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah suatu ajaran yang sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah bersabda seperti ini, kaum Yahudi itu akan tergolong berkelompok-kelompok menjadi 71 golongan. Kaum Yahudi. Kaum Nasrani itu akan berkelompok-kelompok menjadi 72 golongan. Dan kaumku, umatku, kata Nabi Muhammad, yaitu umat Islam. Umat Islam sendiri ini nanti akan terpecah, bukan terpecah dalam arti apa ya, berkelompok-kelompok, akan menjadi lebih banyak, 73 golongan. Dari 73 golongan dari umat Islam, 72 golongan orang Nasrani, 71 golongan orang Yahudi, semuanya itu akan masuk neraka, kata Nabi, kecuali 1 golongan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah 1 golongan itu yang akan masuk ke dalam surga Allah yang bebas dari neraka? Nabi menjawab, golongan itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sahabat masih bingung, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah apa yang aku berada di atasnya bersama sahabat-sahabatku. Artinya yang dilakukan oleh Nabi dan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Jadi semuanya rata-rata umat Islam semua mengaku aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi A ngomongnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti banyak.
semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi insya Allah yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Sehingga Pak Udin simpulkan, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ajaran wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya dan diamalkan oleh Nabi Muhammad serta diamalkan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Anak-anakku sekalian, sebenarnya materi yang akan Pak Udin sampaikan itu banyak. Belum membicarakan masalah mengapa biasanya amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaahnya NU itu dianggap bid'ah, dianggap sesat, dianggap tidak sesuai, tidak sunnah dengan baginda Rasul. Nah, itu nanti penjelasannya akan panjang. Pak Udin sudah menyiapkan PowerPoint-nya nanti silakan kalian baca ya, kalian baca. Jika ada yang perlu ditanyakan, maka silakan tanyakan melalui HP, bisa nanti daring dengan Pak Udin. Kalau ketemu di sekolah dengan Pak Udin, ya bisa ketanya langsung dengan Pak Udin di sekolah. Ya, ini Pak Udin masih punya materi tentang bid'ah. Bid'ah itu apa Pak? Ada. Kemudian amaliyah, hukumnya orang NU melakukan tahlilan. Itu masih banyak yang akan Pak Udin sampaikan. Kalau Pak Udin sampaikan menyeluruh semuanya tidak mungkin akan selesai. Oleh karena itu, nanti silakan dipelajari di rumah. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Pak Udin, atau bisa melalui lewat WA, atau ketika ketemu di sekolah, jalan-jalan, Pak, pengen tanya Pak, kemarin materi disampaikan Pak Udin, silakan tanya. Oke anak-anak, kita tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sebelum membaca doa, kita tutup bacaan dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.